Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Servis. Di hadapan saya ini rekan-rekan ada sebuah lemparan mesin LG Slim ya dari rekan Tuser ya. Katanya kerusakan ini teman-teman, pada ini mesinnya nyala ya. Cuman pada saat nyala memunculkan restart ya. Tapi untuk menu OSD-nya itu atau tulisannya itu dia bergeser ke samping ya. Kemudian kebetulan yang punya TV ini menggunakan parabola ya. Jadi pada saat colokan RCA-nya dihubungkan ke parabola, itu gambarnya menjadi hitam. Kemudian kalau kita tampilkan menu OSD-nya, itu dia bergeser ke samping ya teman-teman. Nah itulah kerusakannya. Tapi nanti kita akan tes ya. Saya akan coba di tes pakai tesan tabung saya yang ada di sana ya. Kita akan pasang ya teman-teman ya. Kita akan lihat dulu kondisi mesinnya. Saya buka dulu ya. Oke, kondisi mesinnya seperti ini ya. Kita akan coba pasang dulu, lalu kita akan lihat betul kerusakannya gimana. Oke, tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, baik ya, saya sudah pasang ke tabung penggeseran saya. Setelah saya balik mesinnya seperti ini rekan-rekan ya, ternyata saya komunikasi kembali ke rekan Tuser yang melempar mesin ini teman-teman ya. Ternyata sudah melakukan pengecekan di area ini ya AFC ya, karena memang kerusakan gambar bergeser atau bisa saja OSD bergeser, itu ada indikasi kerusakan di area AFC-nya ya. Dan setelah saya lihat ini teman-teman, untuk di area AFC-nya saya dekatkan lagi sedikit deh. Mohon maaf ya kalau gambarnya goyang-goyang. Nih, bisa teman-teman lihat, perhatikan ya. Untuk area AFC-nya dia ada di kaki 10 ya. Biasanya di flyback untuk jenis TV LG ya. Jalurnya di sini katanya sudah melakukan pengecekan resistor. Yang ini teman-teman, kalau tidak salah nilainya ini 1K ya, ternyata normal. Kemudian mencoba melakukan pergantian dioda zener yang terpasang secara paralel seperti ini ya, yang terhubung dua ya, satu mengarah ke atas dan satu mengarah ke bawah ya, seperti ini. Tapi tetap saja hasilnya nihil teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kerusakan gambar bergeser, dan ini ada bocoran ya, remote-nya juga tidak berfungsi teman-teman. Tapi nanti kita akan tes ya, karena kita belum nyalakan ya. Saya cuma mengurai aja yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Tuser sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi agak mudah kita nanti mendeteksi kerusakan ya. Kemudian sudah melakukan juga pergantian IC memori ini ya. Oke, ini kebetulan ternyata IC memorinya dan ini semua ada semua ya di dalam, tadi di dalam pembungkus tasnya ya. Saya perlihatkan saja ya, nih. Oke, sudah melakukan pergantian IC memori, tetap saja hasilnya nihil. Lalu berlanjut teman-teman, dia melakukan pergantian IC chroma ya. Nah, IC chromanya ini ada ya teman-teman ya. Satu paket sudah diganti, tapi tetap saja hasilnya katanya nihil ya. OSD-nya itu bergeser ke samping, kemudian remote-nya tidak berfungsi, tapi tombol berfungsi ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan nyalakan dulu TV-nya, tapi kita akan membahas dulu kerusakan sebelumnya. Katanya kerusakan sebelumnya itu vertikal ya. Sudah melakukan pergantian RC vertikal. Ini saya beritahu aja teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang ingin belajar kasus vertikal, jika sudah melakukan pergantian IC vertikal dan tetap saja hasilnya nihil, itu bisa teman-teman melakukan pengecekan di area resistor ya. Dan ternyata rekan saya ini sudah menemukan kasusnya persoalan vertikal. Yang pertama ya, dia menemukan satu resistor. Ini teman-teman perhatikan, paling sering sekali terjadi untuk di daerah TV LG ya. Resistor ini R311. Oke, yang nilainya ini kalau tidak salah 30 kilo ya. Sini resistornya belum dia pasang ke depan ya teman-teman ya. Pasang di luar aja seperti ini. Itu sudah normal ya, ternyata vertikalnya. Oke, dan sekarang persoalannya adalah yang tidak terselesaikan adalah gambar bergeser dan remote-nya pun tidak berfungsi. Kalau begitu saya akan coba nyalakan, kita akan lihat kerusakannya ya. Oke, saya coba nyalakan dulu TV-nya. Seperti ini ya. Oke, TV-nya sudah start ya. Coba saya lihat dulu di depan ya, kita akan lihat sama-sama.
Dan satu lagi ya teman-teman, katanya yang punya TV ini menggunakan parabola ya. Jadi pada saat dicolokkan untuk receiver ke parabola atau colokan RCA-nya dicolokkan disambungkan ke receiver, itu gambarnya gelap teman-teman ya, tapi suaranya ada. Oke, coba ya, saya akan lihat dulu gambarnya di depan, apakah betul kerusakan ya. Oke, restartnya ada ya. Coba saya tampilkan menunya dulu. Saya pakai tombol ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya teman-teman ya, dia bergeser seperti ini. Kemudian ini remote-nya tidak berfungsi ya. Ini saya coba remote, bisa teman-teman lihat ya. Nih, saya gunakan remote paketesan saya ya, LG ya. Coba ya, saya tampilkan. Saya mau bergeser ke mode HP ya. Ini saya tekan ya. Coba bisa teman-teman lihat apakah dia bergeser ya. Nih. Nah, tuh. Dia tidak bergeser sama sekali teman-teman ya. Remote-nya tidak berfungsi. Saya matikan pun dengan tombol power seperti ini, TV-nya tetap saja nyala. Oke teman-teman, dari analisa dari rekan user saya, user saya, berarti kita bisa lebih mudah mendeteksi kerusakan seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah melakukan pengecekan untuk area AFC-nya dalam kondisi normal, sudah melakukan pergantian IC memori, sudah melakukan pergantian IC chroma, tetap saja hasilnya nihil, maka sesuai yang pernah saya alami teman-teman, pernah dapat kasus sama seperti ini juga. Yang pertama saya pernah juga dapat kasus sangat membingungkan sekali, tapi walhasil alhamdulillah saya bisa menemukan kasusnya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita akan matikan dulu TV-nya. Saya perlihatkan saja rekan-rekan ya, komponen apa yang bermasalah yang biasanya seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman tertuju ke area IC chroma. Oke, di sini ya. Oke, saya besarkan lagi supaya lebih jelas mungkin. Oke, jadi teman-teman terfokusnya ke area IC chroma. Di IC chroma itu ada komponen yang dekat dari IC chroma ya, yang disebut biasanya kalau pasaran, kalau kita penyebutan di yang sering sekali disebut di dunia elektronika adalah kristal ya. Oke, di sini ada kristal, dia bacaan di PCB-nya itu X501. Letak posisinya rekan-rekan di sini. Ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pergantian saja ya teman-teman ya. Langsung saja. Kebetulan saya ada mesin TV rongsok ya. Di sini ada banyak, dua ya. Saya punya. Saya berikan satu aja ya. Oke, ini dia mesin rongsokan saya. Nanti kita akan ambil untuk kristalnya ya teman-teman ya. Sama-sama jenis TV LG. Setelah saya mengambil kristalnya, kita akan coba langsung nyalakan saja ya teman-teman ya. Kalau begitu, saya akan coba buka dulu untuk area kristal atau bacaan di PCB-nya itu X501 ya, dengan menggunakan solder ya. Kita register gini seperti ini ya rekan-rekan ya. Oke. Ya. Oke, sudah. Saya akan geser dulu. Kita kasih 5 ya. Waduh, saya belum mengambilnya teman-teman. Ini kayaknya kristalnya patah ini. Bisa saya simpulkan ya. Itu baru satu kaki saya kendorkan, kristalnya sudah jatuh ya. Nah ini dia bentuknya teman-teman ya. Oke, ini yang dinamakan kristalnya. Ternyata dia kakinya patah seperti ini. Untuk lebih meyakinkan kita akan lihat ya apakah ada patahannya di bawah. Bentar ya. Kita geser dulu. Mana dia? Letak posisi kristalnya yang patah. Oh itu ya, kelihatan ya. Ini rekan-rekan ya. Kita geser dulu, bisa teman-teman lihat. Oke. Nih. Saya geser lagi supaya lebih jelas. Nah, itu ya, saya zoom. Oke, ini dia. Ini patahannya ya. Oke, saya akan ambil patahannya dulu teman-teman.
Lalu kita akan coba langsung saja melakukan pergantian kristal itu ya. Sini ya. Kita lihat. Jadi kasus seperti ini memang pertama waktu saya menemukan kasus seperti ini memang agak pusing teman-teman ya. Sempat juga membingungkan, saya ceknya kemana, ternyata ujuk demi ujuk. Akhirnya setelah saya melakukan pergantian kristal ini, TV-nya bisa langsung normal dan remote-nya pun berfungsi ya teman-teman. Oke. Ntar kita ambil dulu patahannya ya. Nah, patahannya aduh, patahannya jatuh. Nah, ini ya patahannya. Ini saya perlihatkan ya. Oke. Model kristalnya seperti ini. Ini akibat korosi ya, patah satu kaki aja ya. Oke. Komponen hal sekecil ini yang mengakibatkan kita kadang seorang tutor itu sangat bingung ya teman-teman ya. Bahkan seperti yang dilakukan oleh rekan tutor saya sebelumnya ini, melakukan pergantian ada beberapa yang besar ya, terutama IC memori dan IC chroma. Memang kerusakan seperti itu biasanya memang kerusakan memang ada di IC memori ya. Data korup itu bisa teman-teman lakukan pergantian saja langsung tanpa kita mengisi dengan mencabut IC memori cabutan ya dari mesin jenis TV yang sama ya. Kemudian melakukan pergantian IC chroma aja juga. Baik teman-teman ya, saya akan cabut dulu untuk di area mesin saya untuk kristal supaya kita bisa langsung menggantinya ya. Sambil solder dulu. Oke, sudah saya letakkan lagi. Saya pasang di luar saja rekan-rekan ya. Nanti kita akan rapikan kalau TV-nya sudah normal. Ini lebih untuk memastikan saja kepada teman-teman. Jadi kasus untuk TV, kerusakan TV LG seperti itu, indikasinya seperti ini ya, larinya ke kristal ini. Kalaupun ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan ya, saya biasanya seperti itu teman-teman ya. Cari kerusakan yang mudah dulu, lalu kita akan beralih ke kerusakan-kerusakan yang besar. Contoh seperti melakukan pergantian IC chroma, melakukan pergantian IC memori ya. Jadi kita ke kecil-kecilnya dulu. Kalaupun tidak terselesaikan, barulah kita melakukan pergantian IC memori ataukah IC chromanya. Oke teman-teman ya. Sekarang saya akan besarkan gambarnya. Kristalnya saya pasang di luar seperti itu. Untuk pemasangannya teman-teman yang pemula, ini pemasangannya bisa bolak-balik ya, karena tidak mempunyai nilai polaritas ya. Oke. Bentar, saya geser lagi. Nah, sekarang saya coba nyalakan TV-nya. Perhatikan ya. Ya, TV-nya sudah start. Kita mau lihat penampakan di depan ya. Sekalian kita gunakan juga remote. Apakah berfungsi remote-nya? Oke, bisa teman-teman lihat ya. Saya letakkan di sini. Kita tampilkan menunya dulu. Jadi gambarnya rolling seperti itu karena efek kamera ya. Saya tekan tombolnya. Ternyata sudah berfungsi dengan normal rekan-rekan ya. Tuh gambarnya, OSD-nya sudah lurus dan kelihatan semua. Kemudian saya gunakan tombol remote ya, sorry. Oke, saya gunakan remote. Saya akan coba bergeser ke mode HV. Kita lihat ya. Nah teman-teman ya, berfungsi juga. Sudah di mode HV ya. Saya remote lagi. Saya remote lagi. Bentar. Oke, sudah berfungsi teman-teman. Saya matikan dengan menggunakan remote ya. Tekan power dan TV-nya standby. Saya coba nyalakan kembali, TV-nya kembali start ya. Nah itu dia. Oke, barangkali cukup ya, demikian dari saya. Jadi kerusakan seperti ini teman-teman, perhatikan ya, jalur-jalur yang kecil dulu. Nanti setelah jalurnya komponen-komponen yang kecil dulu kita perhatikan. Nah, kalaupun sudah melakukan pergantian komponen-komponen kecil, tetap saja hasilnya nihil. Melakukan pengecekan tegangan, ya, tegangannya pada normal, bisa teman-teman langsung tertuju ke area kristal ini ya teman-teman ya. Ternyata persoalan simpel, tapi sangat membingungkan juga ya, karena sudah beberapa spare part yang diganti, apalagi ini spare partnya yang besar-besar ya. Memori, IC chroma,
dan lain-lainnya. Saya rasa cukup demikian dari saya, channel Labis Servis. Kalaupun cara menjelaskan saya ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.